Pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur memiliki banyak dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, khususnya anak perempuan. Ketidaksiapan fisik dan mental membuat pernikahan tersebut cenderung berumur singkat dan seringkali menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Belum lama ini kita dihebohkan dengan adanya promosi dari salah satu wedding organizer terkait dengan pernikahan anak atau pernikahan di bawah umur. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana ada batas usia minimal tentang pernikahan baik bagi laki-laki ataupun juga perempuan. Saya akan membahas terkait dengan pernikahan di bawah umur bersama dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti. Halo Ibu Retno, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak juga kan sehat? Alhamdulillah. Bu, ini bagaimana nih Bu respon dari KPAI sendiri terkait dengan adanya salah satu wedding organizer yang melakukan promosi pernikahan anak di bawah umur ini, Bu? Ya, kalau itu betul ada memang harus ditindak tegas ya, karena dia berlawanan dengan upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan angka perkawinan anak. Kemudian juga melanggar ya ketentuan bahwa perkawinan anak itu kan untuk laki-laki dan perempuan pasca keputusan MK, lalu perubahan dalam undang-undang perkawinan itu kan usianya adalah 19 tahun. Nah, dengan demikian laki maupun perempuan 19 tahun. Nah, ini yang ditawarkan dari usia 12. Kemudian yang kedua adalah perkawinan anak itu akan berdampak buruk pada anak-anak, terutama anak-anak perempuan tentunya gitu ya. Jadi kalau benar itu ada tetap ditindak tegas. Tapi dari penelusuran kepolisian ya, walaupun belum dirilis ya, nampaknya memang ini sesuatu yang hilang kemudian itunya, dan memang kayak seolah-olah gitu orang menganggap ini fiktif, meskipun spanduk-spanduknya katanya ditampilkan di beberapa titik di Jakarta gitu ya. Nah, tapi ini kan berarti ada upaya-upaya orang tertentu yang nampaknya ingin mengkampanyekan perkawinan anak. Tentu itu sesuatu yang menurut kami KPAI itu tentu kami tolak. Karena dan apalagi dan undang-undang itu ada berhubungan badan dengan anak itu pidana gitu ya, dan anak itu usianya 0 sampai 18 tahun. Lalu dampak apa saja sih Bu yang akan ditimbulkan apabila seorang anak menikah pada usia yang memang belum saatnya? Iya, karena kan gini ya, sebuah pernikahan itu berarti masuknya unsur dua orang, laki dan perempuan, yang bisa saja dia berbeda dari sisi karakter dan lain-lain. Itu butuh pendewasaan kesiapan mental. Dan tidak mudah membangun itu. Usia boleh cukup, tapi mental kadang-kadang kan belum siap gitu ya. Yang kedua adalah ini butuh kesiapan secara biologis ya, secara psikis. Anak-anak ini tentu masih dalam tumbuh kembang, dia belum siap. Nah, organ-organ seksualnya sebenarnya melakukan hubungan badan. Kemudian kalau kemudian dari hubungan intim ini mengakibatkan dia hamil, bagaimana? Itu pun belum siap. Karena angka di Indonesia kematian anak tertinggi pada usia 0 sampai 1 tahun dialami oleh ibu-ibu yang masih remaja usianya. Artinya kan masih anak-anak gitu ya. Nah, itu artinya kalau kita ingin mengurangi kematian ibu dan anak, maka sebenarnya pernikahan anak itu nggak boleh gitu ya, dilarang keras gitu. Yang kedua adalah memang ini juga akan berdampak kepada anak yang dilahirkan. Rata-rata anak yang dilahirkan juga dengan ibu yang remaja kan itu rebutan nutrisi di tubuhnya. Jadi si ibu masih tumbuh kembang butuh nutrisinya, sementara anak yang dia kandung juga butuh. Kan terjadi rebutan, yang mana pasti ibunya. Yang terjadi kemudian apa? Anaknya ini lahir bisa saja stunting gitu ya. Lalu kemudian juga secara perkembangan otak bisa saja maksimal. Kemudian anak 0 sampai 2 tahun ada perkembangan emasnya secara pertumbuhan otak. Nah, kalau dia kemudian ibunya tidak memiliki kecakapan dalam itu kan bisa berdampak pada keturunannya gitu ya. Anak yang dilahirkan. Lalu ini ibunya masih senang main, kemudian anaknya punya anak. Anaknya juga kan harus main. Nah, itu akhirnya merasa terganggu, bisa saja melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, ibunya sendiri juga rentan menjadi korban kekerasan dari ayahnya karena dianggap belum cakap sebagai ngurus anak, belum cakap ini, belum, padahal emang dia masih anak gitu ya. Jadi untuk menghindari itu, maka ini sumber daya manusia Indonesia gimana nanti kelak ke depan gitu. Apalagi kalau kita ngelihat data BPS ya, usia kerja di Indonesia itu rata-rata 49% loh lulusan SD. Nah, anak 12 tahun kan baru lulus SD ya.
Jadi kalau mengkampanyekan anak di usia 12 tahun itu sama dengan menambah jumlah tenaga kerja Indonesia ya lulusan SD gitu. Dan rata-rata perkawinan yang dijalankan oleh anak-anak di bawah umur ini cenderung Punya usia potensinya. pernikahannya tidak terlalu lama dan cenderung mengalami KDRT begitu ya Bu ya? Betul, potensi perceraian ya, karena banyak sekali misalnya di beberapa wilayah kayak Jawa Barat, Sulawesi Barat, itu memang anak-anak yang menikah pada usia anak-anak juga banyak yang bercerai. Nah akhirnya ya menambah, kalau dia dari keluarga miskin, ya menambah angka kemiskinan dong, kan gitu. Dan terus dia, anak kalau udah nikah dianggap dewasa loh Mbak. Di aturan kita entah ya, misalnya gini, 17 tahun ikut pemilihan umum, nah plus kan yang sudah menikah usianya berapapun kan begitu. Nah lalu anak itu kan kalau di Indonesia hak-haknya itu menjadi yang nomor satu, maksudnya misalnya hak pendidikan diutamakan, hak kesehatan diutamakan gitu, apa-apa tuh anak-anak akan dapat diutamakan. Vaksin misalnya anggaran-anggaran besar sekali untuk vaksin bermacam-macam, bukan sekadar kalau vaksin COVID kan belum ada ya, maksudnya vaksin-vaksin yang dibutuhkan anak sejak dia lahir. Nah itu kan diberikan negara secara itu karena dia anak. Jadi memang ketika dia udah bukan anak, hak-hak anaknya kan jadi hilang gitu loh. Sekolah pun mungkin udah pernah nikah, kemudian nggak bisa sekolah juga. Kan itu fakta kan gitu loh. Walau dia bisa ikut paket A, paket B, paket C. Tapi ini kan ada baiknya bahwa nikah harus siap segalanya. Jadi kalau pernikahan anak tentu kami menentang. Karena itu selain tidak berdampak baik bagi anak itu ya yang menikah si ibunya maupun anak yang akan dilahirkan. Dan negara akan dirugikan gitu dengan perkawinan anak ini. Kalau di Indonesia sendiri tingkat perkawinan di bawah umur ini sejauh Cukup tinggi. Di dunia itu Indonesia nomor 7 ya. Negara yang tingkat perkawinan anaknya itu tinggi. Indonesia nomor 7 loh di seluruh negara, seluruh dunia gitu. Apa itu yang menyebabkan tinggi. Tinggi itu? Ya pertama budaya. Masih banyak anak menganggap bahwa anak perempuan gak usah sekolah tinggi. Gitu, ntar juga ke dapur. Nah itu kan cara-cara berpikir bahwa perempuan harus mengerjakan tugas domestik sehingga tidak perlu kerja tinggi-tinggi. Pak anak perempuan dan anak laki-laki harusnya memiliki itu yang sama kan gitu loh. Hak yang sama, kesempatan yang sama, ya kayak gitu. Kalau di Indonesia sendiri terkait dengan pembelajaran mungkin atau edukasi terkait dengan pernikahan di bawah umur atau tentang edukasi seksual di sekolah ini sudah sejauh apa sih Bu? Sebenarnya gini ya, pendidikan seks itu harus dimulai dari keluarga ya. Kalau kita lagi mandiin anak kita gitu, anak kita pada masih kecil gitu ya, masih kita mandiin kan berarti masih kecil banget. Itu kita harus sudah ngajarin pada bagian ini nggak boleh dipegang dan dilihat siapapun, ini juga hanya kamu dan mama gitu. Jadi siapapun bahkan di rumah itu kalau mau ngelihat nggak boleh, itu satu. Misalnya pembelajaran juga gitu ya kepada anak. Lalu yang kedua di sekolah, misalnya ada yang meluk-meluk, boleh, dia anak kadang nggak bisa bedain meluk sayang dengan peluk nakal. Nah kalau meluk sayang adalah ketika seperti mamah memeluk, tapi kalau pelukan nggak sayang itu adalah, atau nakal itu adalah sambil meluk, megang bagian yang seharusnya nggak boleh dipegang siapapun gitu. Itu sebenarnya kan hal mudah ya. Nah itu bisa dengan cara pakai boneka gitu ya, bisa disampaikan ke anak-anak dengan cara begitu. Nah kalau sudah besar misalnya dia mulai mengenal lawan jenis, dia mulai pacaran, jangan atas nama cinta ya nggak boleh, bahwa struktur tubuhmu itu belum siap gitu loh, secara fisik aja belum siap, apalagi secara mental. Dan itu ada pelajarannya Mbak, biologi misalnya anatomi tubuh, tentang kesiapan itu di pelajaran biologi, di pelajaran IPA gitu ya. Tapi kalau bagaimana cara pacaran, saya rasa harusnya itu di bidang yang sosiologi gitu ya. Bagaimana misalnya kiat-kiat pacaran itu harus sehat. Boleh sih kita mengenal pacaran, tapi tidak boleh ya sama sekali melakukan hubungan intim gitu. Selain pembelajaran terkait edukasi seksual, lalu bagaimana sih Bu cara mengedukasi orang tua dan juga anak-anak yang mungkin tidak tersentuh oleh sekolah begitu untuk menginformasikan bahwa pernikahan di bawah umur ini tuh tidak tepat seperti itu? Menurut saya itu harus kemana-mana ya, bisa pemerintah itu harusnya memang, kalau KPI kan tidak punya kewenangan untuk sosialisasi, itu harusnya Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian PPA itu harusnya mengkomunikasikan dan mensosialisasi kemana-mana. Dan itu harusnya semua lini ya, bukan cuma orang tua, bukan cuma guru, bukan cuma anak gitu, tapi semua pihak secara bersama-sama. Jadi kalau pengampu kepentingan misalnya tadi ya lurah, camat,
terus juga hakim pengadilan agama dan lain-lain punya pikiran yang sama. Kita semua akan melindungi anak-anak untuk tidak menikah pada usia anak ya. Oke, baik, terima kasih Bu Retno atas waktunya untuk berbincang dengan Jopos TV. Berarti memang pernikahan di bawah umur atau pernikahan anak-anak ini tidak tepat karena banyak sekali kerugiannya. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listiarti. Dari Jakarta, Tim Liputan Jopos TV.